Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Perkenalkan, nama saya Asri Dwi Andriani dan teman-teman bisa panggil saya Asri. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah untuk kampanye Public Relation atau kampanye PR bersama Dr. Ujang gitu ya. Selama semester ke depan kita akan bersenang-senang mendalami dan menyelami apa sih sebetulnya kampanye itu, apa sih sebetulnya tugas dan fungsi PR itu, dan bagaimana sih cara yang strategis dan praktis untuk kampanye PR kita berhasil gitu ya. Nah, kita akan kemarin sudah kontrak perkuliahan gitu ya. Insya Allah dari mulai pertemuan pertama sampai dengan ke-8 atau sampai dengan UTS, teman-teman akan dipandu dengan saya. Untuk minggu ini kita akan laksanakan secara online atau daring asinkronus melalui video pembelajaran di YouTube. Bukan sinkronus ya, kalau sinkronus biasanya tatap maya di Zoom gitu. Kemudian pertemuan kedua, ketiga, ke-8 sampai ke-8 dan selanjutnya akan dengan saya. Kemudian dari pertemuan 9 sampai dengan 16, teman-teman akan ditemenin sama Bapak Dokter Ujang. Ya, kita akan sama-sama uh, berkenalan dengan kampanye PR atau kampanye public relation. Dengan saya Asri Dwi Anjani. Ya, pemaparan kali ini sebetulnya simpel aja sih. Kita bakalan ngupas sedikit soal kampanye public relation atau kampanye PR. Akan dimulai dengan sebuah pertanyaan, apa sih kampanye PR itu ya? Teman-teman kan jurusan PR ya. Jurusan komunikasi kayaknya sudah semester 5, apalagi semester 5 ya, sudah paham dan hatam betul apa sih PR itu, apa sih fungsi PR itu. Yang akan kita dalami sekarang adalah kampanye. Teman-teman pernah nggak sih ngedenger, pastilah ya, ngedenger kata kampanye, apalagi tahun 2024 ini udah lagi kenceng-kencengnya kita akan berjibaku gitu ya. Pasti bakalan sering banget gitu ya ngedenger kata kampanye gitu ya, baik itu untuk pemilihan apa ya, pemilihan kepala daerah seperti bupati gitu, wali kota ataupun gubernur. Nah, eh, lalu kira-kira apa yang terbersit di pikiran teman-teman ketika mendengar kata kampanye? Boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, sebetulnya kampanye public relation atau kampanye PR itu merupakan salah satu taktik, nah, sebetulnya strategi yang direncanakan oleh PR gitu ya untuk menyampaikan pesan kepada audiens sebetulnya gitu ya. Adalah taktik atau strategi yang dilakukan oleh public relation atau PR untuk mencapai tujuan komunikasi gitu ya. Kan komunikasi itu berasal dari kata commons ya, yang artinya sama. Artinya bagaimana sih cara PR ini menyampaikan pesan agar persepsi masyarakat dengan CPR itu sama gitu, sehingga tujuan organisasinya tercapai. Dengan tercapainya tujuan komunikasi berarti PR turut berkontribusi mencapai goals organisasi. Kita sama-sama tahu organisasi adalah sekumpulan orang yang apa ya, yang memiliki tujuan atau visi yang sama. Nah, peran PR ini tuh dengan kampanye PR adalah turut untuk mencapai goal sebuah organisasi. Organisasi macam apa? Misalkan kalau organisasi perusahaan, pada akhirnya dengan berbagai apa ya, kampanye yang dilakukan pada akhirnya bisa apa ya, hmm, bisa membantu peningkatan penjualan yang pada akhirnya berujung pada profit perusahaan, misalkan seperti itu. Atau kampanye nih dari BKKBN, wah gembar-gembor, wah apa ya, pencegahan stunting misalkan, dengan kampanye yang dilakukan oleh PR ini pada akhirnya angka stunting menurun. Nah, pada contohnya seperti itu. Nah, pada akhirnya PR ini jadi etalase ya, jadi wajah sebuah organisasi ya, salah satunya dengan taktik dan strategi yang baik bisa membantu organisasi mencapai goals-nya atau tujuannya. Nah, tujuan kampanye PR itu apa sih? Sebetulnya ada banyak ya teman-teman, setidaknya ada 5 nih. Yang pertama adalah reinforce the attitude and behavior. Kampanye juga bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai yang dapat mengubah perilaku halayak melalui pesan kunci tersebut. Jadi misalkan sebuah perusahaan atau misalkan sebuah organisasi kayak BKKBN gitu ya, ingin mengubah apa ya,
mengubah perilaku masyarakat gitu ya, kesadaran masyarakat atas pentingnya makan makanan bergizi bisa melalui kampanye PR. Misalkan gini ya, kalau di daerah saya itu di Cianjur suka ada kata-kata kayak gini, kalau makan itu nu penting kekengengan gitu ya, nu penting kekengengan tuh makan harus banyak gitu. Salah satu porsi yang banyak itu karbohidrat, padahal karbohidrat cuma salah satu gitu ya komponen dari makanan bergizi atau bernutrisi gitu. Sedangkan pada akhirnya kan ketika kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi, apalagi di usia masih anak, pada akhirnya pertumbuhannya terhambat ya, pada akhirnya ujungnya ke stunting tersebut gitu. Nah, untuk bisa mengatasi hal tersebut, misalkan seorang PR gitu ya atau penyuluh di lapangan datang ke posyandu, ke puskesmas gitu ya, mengadakan apa penyuluhan, sosialisasi mengenai makanan bergizi, setidaknya misalkan harus ada apa sih karbohidratnya, proteinnya, kemudian kalsium dan lain sebagainya. Jadi jangan tuh core Indonesia makan nasi sama mie. Itu kan double karbo gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja public awareness atau kesadaran publik gitu ya. Kampanye PR dirancang untuk menciptakan kesadaran yang kuat di masyarakat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Tujuannya adalah agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh publik. Seenggaknya publik aware lah gitu ya. Aware tuh sadar gitu mengenai suatu hal, misalkan oh ternyata si apa ya, hmm, Pantene misalkan ya, si Pantene itu perusahaan yang Unilever gitu ya, memproduksi apa ya sabun atau sampo gitu ya, punya program launching produk baru nih. Nah, dengan strategi tertentu gitu ya, pada akhirnya tujuannya ya ingin biar si konsumen tuh sadar kan, teori perubahan perilaku gitu ya. Yang pertama tuh harus sadar dulu gitu ya, harus tahu dulu, kemudian kognisinya dulu, afeksi, konasi gitu ya. Dari sadar dulu, habis sadar suka, baru berubah pikiran gitu. Kemudian yang ketiga adalah over information atau kampanye adalah wadah bagi organisasi untuk dapat memberikan informasi yang lebih dalam mengenai suatu program kepada audiens agar tertarik dan mau berpartisipasi. Nah, ini merubah sikap ya, pengen ajak gitu. Informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai saluran media korporasi. Ya, jadi ya contohnya yang tadi ya stunting misalkan ya, bagaimana caranya kita apa ya eh, apa ya mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang gitu ya, nggak cuma 4 sehat 5 sempurna, tapi gizinya harus seimbang gitu ya. Pada akhirnya ya masyarakatnya gitu ya, karena terpapar terus sama informasi tentang penghindaran stunting, ya pada akhirnya sadar, pada akhirnya ikut gerakan tersebut. Atau misalkan aksi demonstrasi yang pesannya, ajakannya dikemas secara apa ya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya orang-orang ikut turun ke jalan gitu. Kemudian public education, tujuannya adalah eh, untuk memberikan edukasi yang menyentuh emosi publik. Caranya dengan membuat pesan kunci yang menyentuh hati lengkap dengan informasi, tujuan program secara komprehensif gitu ya. Ya, jadi selain tadi memberikan kesadaran, informasi, mengajak dan lain sebagainya, tentu saja tujuan dari kampanye PR ini juga salah satunya bisa menjadi public education atau memberikan edukasi pada publik. Kemudian yang selanjutnya adalah behavior modification atau lebih lanjut, kampanye PR juga bisa bertujuan untuk mengubah perilaku audiens. Upaya ini dilakukan dengan merancang pesan dan strategi komunikasi yang dapat mempengaruhi perubahan positif dalam sikap dan tindakan audiens. Intinya gitu ya, pesan apapun yang dirancang oleh sebuah PR untuk menyampaikan pesan tertentu, intinya itu tujuan kampanye PR. Dan pada akhirnya dengan taktik komunikasi yang efektif, yang efisien, pada akhirnya membantu mencapai tujuan organisasi. Next lagi ya. Nah, ternyata setidaknya nih ya, ada 3 jenis kampanye, teman-teman. Yang pertama adalah kampanye produk nih. Jenis dari kampanye ini berorientasi pada penjualan dan tujuan komersil. Biasanya perusahaan melakukan kampanye ini dalam rangka peluncuran produk baru, misalkan ya, ya tadi ya, atau apa ya,
Contohnya apa dong, teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Untuk kampanye produk ini contohnya apa sih gitu ya. Contohnya tadi Unilever atau misalkan McDonald punya menu baru, menu breakfast gitu ya. Terus aja selama 1 bulan tuh diulang-ulang apa ya di media luar ruang, misalkan di spanduk, di billboard atau di media digital, ada promosi dan lain sebagainya gitu ya. Kayak gitu. Sebentar ya, teman-teman. Selanjutnya, nah ternyata selain produk ada juga loh teman-teman yang bisa dikampanyekan. Nah, contohnya adalah kampanye pencalonan kandidat. Kandidat apa? Berbeda dari jenis kampanye yang pertama. Kampanye pencalonan kandidat ini berkaitan erat dengan unsur politik seperti kampanye pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Tujuannya agar tokoh yang diusung sebagai calon pemimpin dapat dikenal dan mendapatkan dukungan yang luas oleh publik. Nah, sebetulnya politik praktis itu ada di mana-mana ya. Maksudnya bukan cuma di tataran pemerintah aja, misalkan ya di bukan cuma di pemerintahan apa ya pusat seperti misalkan presiden, tapi juga di tataran kita. Kita kan di dunia akademis juga ada presidennya kan, ada apa ya? Ada presiden mahasiswa, ada ketua senat, ada ketua UKM gitu yang mana proses pemilihannya kan biasanya ada pemilihan umum atau pemilihan raya yang mana biasanya dikasih jeda waktu tertentu para kandidat untuk berkampanye, memperkenalkan diri, mengajak, memilih dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kampanye ideologi. Kampanye ideologi disebut pula dengan kampanye misi sosial. Istilah kampanye ideologi tidak hanya berdimensi pada sosial atau perubahan sosial, tetapi juga pada propaganda maupun paradigma baru. Contoh dari kampanye ini adalah kampanye anti narkoba, kampanye anti korupsi, atau tadi ya gaya hidup sehat dan seimbang gitu ya untuk mencegah stunting, atau kampanye pencegahan HIV/AIDS gitu untuk menularkan ide-ide positif di kalangan masyarakat. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, untuk pertemuan kali ini. Nanti ke depan gitu ya, harapannya saya teman-teman bisa merancang sendiri, teman-teman, kampanye PR-nya gitu ya. Nah, tapi setidaknya ini adalah tahapan kampanye public relation yang sekilas akan kita ulas di sini dan akan kita perdalam pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang pertama tentu saja gitu ya untuk bisa apa ya, untuk bisa merencanakan kampanye kampanye PR yang baik, kita harus tahu gitu goalsnya tuh apa sih, tujuannya apa. Kalau nggak jelas tujuannya kan nggak bisa ya. Kayak kita misalkan keluar rumah kan ada tujuan. Misalkan ke kampus, ke pasar, atau ke bioskop. Kalau nggak ada tujuan kan pada akhirnya kita luntang-lantung, nggak jelas. Nah, maka dari itu untuk bisa mencapai kampanye PR yang bagus, kita harus punya goal, tujuan. Nah, setidaknya teman-teman kalau para PR biasanya suka pakai teknik SMART ya, specific, measurable, assignable, realistic, and time atau berbasis sama waktu. Yang pertama adalah spesifik, apa sih sebetulnya hasil yang diinginkan gitu ya, perubahan sikap kah, penyebaran ideologi kah, atau pemilihan apa ya, menangnya seorang calon kah, atau launching produk baru yang sukses gitu ya. Nah ini pada akhirnya nanti kan harus diukur gitu apakah kampanye PR ini tuh berjalan efektif atau efisien atau enggak. Yang kedua adalah measurable gitu ya. Bagaimana kesuksesan itu diukur? Misalkan wah ternyata harus ada 200.000 atau 2 juta pemilih calon X gitu ya. Nanti ukurannya kita akan pelajari sama-sama gitu ya. Atau misalkan produk baru ini harus terjual 2.000 pieces gitu ya. Nah, itu harus ada ukurannya sukses atau enggaknya gitu ya. Kemudian achievable. Bagaimana mencapai tujuannya tersebut. Nah, nanti misalkan target sasaran kita siapa? Gen Z gitu ya, zilenial atau alpha gitu. Gak mungkin kan kita memasarkannya di media luar ruang doang dan di televisi konvensional gitu, karena Gen Z atau Gen Alpha mainnya media sosial gitu. Nah jadi nanti kita pilih nih saluran mana yang bisa digunakan dengan baik. Kemudian realistis, apakah sasaran kampanyenya realistis gitu. Nah jadi jangan juga gitu kita misalkan apa ya, goalnya pokoknya saya dengan modal 1 juta pengen punya penghasilan 1 miliar dalam 1 bulan. Nah,
tapi saya belum punya pengalaman. Nah, misalkan kayak gitu, nah harus realistis juga. Kemudian berbasis dengan waktu gitu ya. Berapa lama tujuan tersebut harus bisa tercapai? Harus ada ukuran waktunya, teman-teman, biar kita bisa ngukur gitu progresnya sampai dengan sejauh mana. Jadi nanti kita bakalan sama-sama bikin timeline. Kemudian, nah yang kedua adalah pilih pemirsa target Anda. Jadi teman-teman juga nanti kampanyenya sasarannya si komunikannya siapa sih? Kan kata Harold Laswell, communication is who say what in which channel to whom with what effect. Jadi setidaknya ada 5 komponen utama komunikasi. Siapa menyampaikan, siapa tuh artinya komunikator, menyampaikan pesan apa artinya pesan, melalui saluran apa kepada komunikan, penerima pesan, dan dengan efeknya apa. Nah, si komunikan ini yang harus kita cari gitu ya. Si komunikan tempat sasaran target kita tuh siapa sih? Karena target kita akan pada akhirnya mempengaruhi kemasan pesannya, bagaimana cara menyalurkannya, packagingnya, dan lain sebagainya. Jadi penting sekali setelah menentukan goal tadi, pilih siapa komunikannya. Yang selanjutnya adalah kita bisa sama-sama brainstorming atau bahasa Indonesia pembadaian pikiran, sama-sama apa ya berpikir bagaimana sih cara yang paling baik untuk meraih tujuan tersebut gitu, yang efektif dan efisien. Yang efektif tuh tepat sasaran tapi juga efisien, memiliki cara yang terbaik untuk meraih tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah kita akan sama-sama belajar nanti mengenai market research gitu ya. Jadi nanti kita di tengah kompetitor misalkan ya, di tengah kompetitor yang ada kita muncul nih perusahaan baru gitu ya, untuk menentukan posisi kita ada di kelas mana, bagaimana saingan kita, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut kita harus market riset dulu. Apakah target yang sudah kita tetapkan si audiens ini atau si komunikan ini udah cocok atau belum, bagaimana perilakunya, apa kesenangannya, dan bagaimana cara mempengaruhi perilaku mereka gitu ya, sehingga bisa membeli produk kita misalkan ya. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama market research. Kemudian pilih saluran Anda. Maksudnya saluran itu media gitu ya. Tentu saja harus dikaitkan dengan pemilih apa si audiens yang tadi. Nah, nanti juga kita sama-sama akan uji cobakan dulu ke teman-teman apa ya? Ke teman-teman terdekat kita. Misalkan kita perusahaan baru bikin pizza nih, misalkan pizza mini. Nah, kita bisa trial and error dulu ke orang-orang di sekitar kita apakah enak atau enggak, atau bisa diuji cobakan kepada ahli gitu ya. Nah, pada akhirnya di poin ketujuh kita akan melaksanakan kampanye PR gitu ya. Nah, nanti diukur nih, dievaluasi gitu ya, apakah sudah efektif atau belum. Setelah dievaluasi, baru deh rencana tindak lanjutnya seperti apa. Dari evaluasi tersebut biasanya bisa ngasih insight, atau insight itu apa ya, saran gitu ya untuk pengembangan ke depan. Apakah cara ini efektif? Kalau efektif dilanjutkan dan ditingkatkan. Kalau kurang efektif dan kurang efisien, mendingan di stop, cari cara lain. Ya, sebenarnya itu sih sebagai apa ya? Sebagai pembuka pertemuan kita yang kedua. Nah, justru saya pengen penasaran nih teman-teman gitu ya, apa sih yang ada di pikiran teman-teman mengenai kampanye PR ini? Yuk teman-teman, sebagai bukti kehadiran, silahkan sebutkan salah satu contoh kampanye PR yang teman-teman tahu. Tulis di kolom komentar. Sebutkan nama, NIM, kelas, dan contoh kampanye PR. Setiap orang yang ingin diakui kehadirannya harus tulis di kolom komentar. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, cie. Ada hikmah yang bisa teman-teman ambil. Nah, ulasan atau komentar teman-teman akan kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara offline. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di minggu depan ya secara tatap muka, biar kita bisa lebih apa ya, bisa lebih detail lagi ngupas gitu ya, bagaimana sih sebetulnya praktek kampanye PR itu bisa efektif dan efisien gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa praktek sama-sama, kita bisa ketemu sama-sama di minggu depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.